Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kembali lagi dalam pembelajaran online mudah dan jelas. Kali ini kita akan belajar bersama teman-teman tentang metode mengoperasikan DT Volvo MMX 440 dimulai dari awal loading sampai dumping, serta kita akan diberikan penjelasan langkah-langkahnya. Dan harapannya ketika kita melihat video ini kita bisa paham dan bisa menerapkannya ke lapangan dengan baik dan benar. Saya yakin Anda bisa mengoperasikannya karena Anda adalah calon-calon operator yang handal. Oke, kita langsung saja nikmati video kali ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita langsung saja masuk dalam pembelajaran online mudah dan jelas. Ketika naik ke unit, pastikan Anda menggunakan metode 3 titik tumpu. Seperti itu contohnya teman-teman, agar kuat pijakan dan pegangan ketika kita naik ke unit. Setelah naik, masukkan sepatu di dalam kabin atau di jok kiri agar tidak rusak ketika terganjal oleh sepatu pintunya. Setelah itu pastikan menutup pintu dengan tangan kanan ya. Lalu pasang seat belt sebelum operasi. Dipasang. Setelah itu pastikan transmisi pada posisi netral sebelum menghidupkan engine. Seperti itu ya contohnya ya. Lalu kita pastikan parking brake pada posisi on saat akan menghidupkan engine. Pastikan juga dam body posisi float atau mengambang. Jadi dam body ini ada 3 posisi ya, yang satu rise, satu float, satu low. Yang naik itu rise, yang mengambang itu float, yang turun itu low. Lanjut kita pastikan PTO switch pada posisi off. Seperti itu ya teman-teman ya, lampunya nggak nyala. Sebelum menghidupkan engine, klakson 1 kali. Lalu putar kontak ke kanan. Pastikan panel semua menyala terlebih dahulu sebelum mulai menghidupkan engine. Pastikan nggak ada yang mati lampu-lampunya. Setelah itu pastikan unit dalam keadaan normal tanpa ada error saat akan dioperasikan. Setelah itu posisikan steering sesuai dengan kenyamanan. Mulai loading. Sebelum berjalan maju, injak foot brake. Lepas parking brake, lalu masukkan transmisi. Klakson 2 kali sebelum bergerak maju. Tanda isyarat ini harus dibunyikan ya. Mulailah kita melakukan manuver. Area loading yang ideal, rata, dan luas, serta cukup untuk radius turning DT FMX 440. Manuver loading dilakukan searah jarum jam. Kita ikutin prosedur ya. Setelah itu lakukan klakson 3 kali ketika akan mundur loading, agar ketika ada seseorang ataupun unit di belakang mengetahui. Perhatikan spion kanan dan kiri ya ketika kita akan mundur loading, dan memposisikan vessel pada baket yang tepat. Kita lihat seperti di gambar. Pastikan posisi vessel pada baket dengan perlahan. Ketika sudah sampai vessel pada baket, injak foot brake, netralkan transmisi, dan aktifkan parking brake.
Kita lihat kanan kiri. Setelah itu pastikan parking brake on pada panel. Gitu ya, tanda parking brake aktif. Ketika sudah penuh, klakson 2 kali untuk isyarat maju. Ketika sudah penuh vesselnya, langsung injak brake, lalu lepas parking brake dan pakai transmisi manual. Ingat-ingat ya, manual ya. Gunakan transmisi manual saat perjalanan pertama agar nanti ketika ada tanjakan kita bisa kunci transmisi. Tetap fokus pada saat mengemudi dan tengok kaca spion kanan kiri agar selalu kontrol belakang, samping pada unit kita. Ketika jalan sudah rata, kita bisa pakai transmisi automatic. Seperti itu teman-teman ya. Atur volume radio dan pastikan radio pada jalurnya agar tidak miskomunikasi ketika berinteraksi. Jangan salah jalur ya. Selalu perhatikan rambu-rambu lalu lintas jalan tambang karena itu adalah alat keselamatan kita. Perhatikan ya, jangan sampai lalai. Selalu perhatikan dan konsentrasi. Selalu tengok kanan kiri ketika kita berada di persimpangan. Kalau nggak ada unit lain, kita bisa maju jalan lanjut. Pada saat kondisi tanjakan, pastikan gunakan transmisi manual agar bisa di lock transmisinya. Ya, kita lihat parking brake. Transmisi tetap konsentrasi dan tengok kanan kiri, pastikan tidak ada unit yang melintas ketika kita akan menyeberang. Selalu konsentrasi dengan lokasi jalan dan perhatikan selalu rambu-rambu lalu lintas jalan. Perhatikan jalan tanjakan, gunakan gigi transmisi manual agar bisa mengunci kecepatan atau lock kecepatan ya. Jika kecepatan tidak kunci, maka takutnya akan termundur. Informasi kepada pengguna jalan apabila Anda akan mendahului dan pastikan komunikasi 2 arah terhubung. Jadi begitu ya. Angkat radio itu fungsinya untuk menginformasikan yang ada di depan kita. Dan ketika kita akan belok di area intersection atau perempatan, kita wajib informasi dengan penjaga pos intersection. Nah, agar penunggu pos intersection memastikan bahwa ketika kita lewat tidak ada unit yang melintas. Oke, pelan-pelan. Sen kanan. Oke, dilihat ya transmisinya. Ketika jalan oleng rata turunan, posisikan transmisi ke manual terlebih dahulu ya. Ketika setelah tanjakan ataupun setelah mau belok tadi. Setelah menanjak jalan rata, masukkan matic. Setelah beberapa saat masuk ke manual lagi. Karena untuk mengunci kecepatan itu. Jadi biar nggak overspeed ya. Jadi ketika kita masukkan ke automatic terus, maka kecepatan tidak akan bisa terkontrol atau menjadikan kecepatan kita nanti overspeed gitu ya. Tetap kontrol kecepatan dengan valve saat berada di jalan turunan lurus agar tidak overspeed. Tetap konsentrasi dan pastikan area depan kita tidak ada yang lewat saat kita mau belok ke area stockpile tuh. Di kanan kita ada stockpile, jadi kita mau belok nih. Hati-hati. Sebelum sampai pos pantau, pastikan kurangi kecepatan dan hentikan unit pada pos line batubara. Ini adalah pos line batubara ya.
Di sini kurangi kecepatan kurang lebih 10 km per jam dan hentikan dengan foot brake, lalu netralkan transmisi dan aktifkan parking brake. Kita lihat posisinya seperti itu. Ya. Kita tengok kalau sudah ada isyarat, kita klakson 2 kali, maju dan pastikan depan kita tidak ada yang melintas lagi. Nah, sebelum damping, informasi kepada poslen untuk lokasi dampingannya. Nah, karena di Buma Gidogo ini ketika kita akan masuk stockpile ada pos yang memantau batubara menggunakan kamera. Di pos pantau tadi itu ada kameranya begitu ya. Jadi dia melihat material kita. Nah, ketika akan menaiki jalan tanjakan di depan kita, sebaiknya gunakan gigi manual agar kecepatan bisa dikunci di gigi rendah dan agar tidak terjadi improper torque atau gigi berkurang atau gear berkurang ya, dan terjadi gagal tanjakan, unit akan mati dan termundur. Itu bahaya sekali dan hasilnya akan fatal itu ya. Jangan mengurangi kecepatan saat posisi di tanjakan. Apabila terasa unit tidak kuat maka injak terus gas. Jadi jangan dilepas gasnya, kalau nanjak malah diinjak terus gitu ya. Informasi kepada operator loader ketika akan memposisikan letak material damping. Ya, jadi di situ ada loader, doser, kita informasikan dulu ya. Apabila kondisi jalan licin, yang kita lakukan adalah jangan panik, kurangi kecepatan dengan lepas pedal gas atau pakai valve juga bisa ya. Apabila kecepatan kurang dari 10 km per jam, injak foot brake untuk menghentikan unit apabila jalan basah dan tidak terkendali seperti di depan. Jalan basah gitu ya. Kombinasi valve dan kecepatan saat posisi Anda di jalan licin. Jadi jangan pakai foot brake ya. Kalau di jalan licin tidak dianjurkan menggunakan foot brake pada saat jalan licin. Apabila tire terkunci, unit akan tergelincir ketika kita pakai foot brake itu gitu ya. Oke. Nah, itu kita pahami jalan licin tadi itu, kita lihat area sekitar dan lakukan manuver searah jarum jam ketika berada di dampingan. Pastikan jangan terlalu dekat dengan tanggul. Gunakan RPM rendah 1500 sampai 1900 ketika akan membelokkan steering. Lakukan gerak manuver kurang lebih 10 meter dari jalan tanggul. Dan pastikan hentikan unit dengan foot brake ketika kecepatan kurang dari 10 km saat akan mundur. Ketika mundur, pastikan belakang tidak ada batuan yang akan kita lewati dan jaga jarak dengan doser atau si loader. Perhatikan ketika ada retakan, berhenti kurang lebih 5-10 meter dari retakan area dampingan itu. Ya, berikut ya adalah prosedur damping. Yang pertama, idle engine kurang lebih 10 detik. Tekan switch PTO di posisi on. Gerakan dam control lever posisi naik atau rise. Naikkan putaran engine dengan perlahan atau aktifkan resume 900 rpm. Pastikan material yang telah terbuang habis. Gerakan kontrol dam lever ke posisi turun atau lower dengan rpm rendah. Pastikan vesel rapat dengan sasis. Tekan switch PTO pada posisi off. Jalankan unit dengan normal. Artinya di sini ya, kita memberikan prosedur dari awal damping sampai akhir damping. Lalu kita lihat di sini ya, lanjut untuk langkah pertama. Injak foot brake, setelah itu netralkan transmisi, lalu naikkan RPM dan angkat dam. Posisinya seperti itu, diangkat damnya terus sampai naik. Naikkan RPM menggunakan gas atau resume, diaktifkan 900 rpm dan lepaskan material di dalam dam, dalam vessel itu ya sampai habis.
Kalau sudah full atau mentok, injak foot brake dan lepas parking brake. Lalu maju kurang lebih 5 meter untuk habiskan material. Itu teman-teman. Turunkan dam dan maksimal kecepatan ketika maju untuk habiskan material, dan posisi dam dinaikkan adalah kurang lebih 5 km per jam ya. Seperti gambar teman-teman dilihat. Turunkan dam dengan RPM rendah di bawah 900 RPM dan pastikan vesel menempel pada sasis. Klakson 2 kali tanda isyarat maju ya teman-teman ya. Jangan lupa posisikan tuas dam pada posisi hold atau mengambang. Lalu injak foot brake, lepas parking brake dan masukkan transmisi, lalu maju jalan. Ketika sudah posisi rata, masukkan lagi ke gigi transmisi matic atau automatic ya. Setelah itu masukkan kembali gear transmisi ke manual karena melewati turunan, agar bisa di lock dan kecepatan bisa dikontrol. Itu ya. Kalau di jalan turunan pakai manual. Oke, prosedur parkir unit yang pertama adalah posisikan kosongan saat parkir atau tidak muatan, kecuali emergency ya. Parkir di tempat yang rata dan datar. Yang ketiga, pastikan jarak parkir 1 kali lebar unit bila berjajar di depan belakang, 1,5 kali panjang unit ya. 4. Gunakan speed rendah saat memposisikan unit parkir. 5. Hentikan unit dengan foot brake, pastikan netral, transmisi aktif, parking brake, lalu matikan AC radio lampu lotari. 6. Idle kurang lebih 3-5 menit ya, dan pastikan kontak off. Oke. Kita lihat di sini, yang pertama injak foot brake, netralkan transmisi, aktifkan parking brake, lalu matikan engine dan lepas seat beltnya. Itu teman-teman. Oke, setelah kita lepas seat beltnya, lalu kita pastikan semua panel-panel mati, mulai dari AC, mulai dari radio juga, dan lampu ya. Oke, semuanya dimatikan. Jangan lupa matikan kontak sebelum turun dari unit. Nih, kontaknya dimatikan. Oke. Setelah itu kita turun dan gunakan 3 titik tumpu ketika kita turun dari unit ya. Pastikan pegangan ketika kita memakai sepatu. Oke. Ya, kita lanjut ke prosedur parkir di samping unit ya. Jadi jaraknya adalah kurang lebih sekitar 1 kali lebar unit. Oke, digambar seperti digambar ya. Terus kita lanjut ke parkir berjajar depan belakang. Jaraknya adalah kurang lebih 1,5 kali panjang unit. Seperti itu teman-teman. Lalu prosedur refueling unit. Kita lihat di sini ada Volvo fuel dan Volvo dump truck. Kurang lebih jaraknya adalah 1 kali lebar unit, teman-teman. Terus kita lanjut lagi. Kita akan bahas jarak beriringan ya, konvoi gitu ya. Jadi ketika beriringan atau konvoi, jarak minimal kurang lebih 60 meter di jalur muatan ataupun di jalur kosongan. Tetap hati-hati dan konsentrasi ya teman-teman. Setelah itu kita akan bahas tentang ketika kita akan mendahului. Jadi pastikan pandangan di depan kita 150 meter aman dan jarak beriringan batas unitnya 60 meter. Jadi ketika kita lihat di depan 60 meter, kita langsung ambil kanan. Ketika di depan kosong, kita bisa overtake atau menyelip gitu. Kita masuk ke emergency response. Itu ada gambarnya unit kebakar ya. Bila terjadi kebakaran pada saat di bawah unit ya, kondisi teman-teman di bawah unit, yang pertama jangan panik. Yang kedua, ambil pemadam kebakaran atau APAR gitu ya.
jangan panik, kita lihat visualnya dulu. Setelah itu yang nomor 3, kita cabut pin pengunci pemadam. Yang nomor 4, semprotkan pada permukaan api. Yang kelima, menjauhlah dari unit setelah mengaktifkan switch pemadam kebakaran. Yang nomor 6, jika api menjadi besar atau belum padam, mintalah bantuan orang lain atau laporkan ke pengawas atau emergency call. Jadi begitu teman-teman. Selanjutnya adalah bila terjadi kebakaran pada saat mengoperasikan dump truck atau di dalam kabin ya. Yang pertama, jangan panik, pastikan lokasi kebakaran kita lihat dulu dari visual ya. Lalu nomor 2, hentikan truk dengan foot brake. Setelah itu nomor 3, aktifkan parking brake dan matikan switch lampu. Nomor 4, matikan engine atau shutdown engine. Nomor 5, jika terjadi kebakaran di dalam kabin, ambil apar dan semprotkan ke titik api tersebut. Yang nomor 6, jika api menjadi besar atau belum padam, mintalah pengawas atau orang lain atau laporkan ke emergency call ya teman-teman ya. Kita lanjut emergency response lagi ya. Bila steering tiba-tiba tidak berfungsi dengan baik, yang pertama adalah jangan panik dulu ya. Kita lihat di gambar itu, jangan panik. Yang kedua, kurangi kecepatan dengan retarder brake. Nomor 3, informasikan kepada pengguna jalur. Nomor 4, arahkan truk pada tempat yang aman dengan sisa-sisa tenaga steering ke pinggir jalan dan dengan service brake. Hentikan truk tersebut. Jika steering susah untuk digerakkan dan tidak memungkinkan untuk mengarahkan truk, gunakan service brake untuk menghentikan dengan segera. Nomor 5, aktifkan parking brake dan nyalakan hazard lamp. Nomor 6, matikan engine atau shutdownkan engine ya. Nomor 7, ganjal roda dengan wheel chock. Nomor 8, laporkan kepada pengawas teman-teman. Selanjutnya adalah bila foot brake tidak berfungsi dengan baik ya. Yang pertama adalah lepaskan akselerator pedal. Yang kedua, aktifkan EJP pada stek 3. Nomor 3, bila efek pengereman kurang, tarik lever parking brake pada posisi 1 dengan perlahan. Nomor 4, arahkan truk ke tempat yang aman. Nomor 5, netralkan driver transmisi. Nomor 6, aktifkan parking brake dan nyalakan hazard lamp. Nomor 7, matikan engine atau shutdown engine. Nomor 8, ganjal roda dengan wheel cock. Nomor 9, lakukan pengecekan keliling. Nomor 10, laporkan kepada pengawas ya. Bila engine tiba-tiba mati saat sedang bekerja, yang pertama adalah jangan panik. Yang kedua, kurangi kecepatan dengan foot brake. Yang ketiga, arahkan unit pada tempat yang aman atau pinggir jalan dan netralkan transmisi. Nomor 4, aktifkan parking brake dan nyalakan hazard lamp. Nomor 5, matikan engine atau shutdown engine. Nomor 6, ganjal roda dengan wheel cock. Nomor 7, cek keliling kondisi unit. Nomor 8, laporkan kepada pengawas atau dispatch. Selanjutnya adalah bila unit harus diparkir pada tempat menanjak atau menurun ya. Yang pertama adalah aktifkan parking brake. Yang kedua, matikan engine atau shutdown engine. Yang ketiga, putar steering ke arah kiri atau tanggul atau tebing atau ganjal roda dengan wheel chock. Nomor 4, berikan tanda isyarat bahaya hazard selama parkir ya. Ya, selanjutnya bila lampu panel peringatan menyala saat hauling atau traveling. Yang pertama adalah arahkan unit pada tempat yang aman atau di pinggir jalan dan netralkan transmisi. Yang nomor 2, aktifkan parking brake dan nyalakan lampu sein ke kiri bila pengecekan dilakukan dengan posisi engine hidup. Yang nomor 3, lakukan prosedur sesuai dengan fungsi dari panel tersebut. Jadi kita sudah bahas beberapa panel yang menyala itu pada bab 3 ya. Jadi kita bisa ulang di bab 3 apabila kita lupa untuk mengingatnya. Oke. Yeay, teman-teman, itu tadi adalah pembelajaran yang dibuat untuk kamu semua yang ingin meningkatkan skill, pengetahuan, serta refresh pengetahuan untuk teman-teman sekalian. Sudah jelas ya teman-teman, ternyata belajar membawa dump truck itu mudah aja kok dan gak ribet. Semoga pembelajaran tadi bisa dijadikan untuk acuan untuk kita ketika berada di lapangan.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.